Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita masih dalam tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi manusia. Pada muatan mapel bahasa Indonesia, kompetensi dasar yang harus kita kuasai adalah menguraikan pesan dalam dongeng untuk tujuan kesenangan. Tujuan pembelajaran kita setelah belajar, kalian harus mampu menceritakan kembali isi dongeng. Ingat, setelah belajar kita, kalian harus mampu menceritakan kembali isi dongeng. Ayo, kita yang pertama, ayo mengamati pada PB2. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Masih ingat dongeng itu apa? Cerita hayalan atau cerita yang tidak nyata ya. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng dengan yang dibacakan. Tahukah kamu pada zaman dahulu? Tahukah kamu pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Apakah kalian tahu? Ya, nanti ceritanya di lain waktu ya. Kita sekarang simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Karena tidak ada temanmu, Bu Khalid yang membacakan ya. Oke, kita mulai ceritanya. Cerita dimulai. Kisah Semut dan Merpati. Pengarang anonim. Anonim berarti tidak pengarangnya tidak diketahui ya. Paragraf pertama, ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Paragraf pertama. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Paragraf kedua. Air sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, ia merasa iba. Paragraf ketiga. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya ke dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik itu. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Paragraf 5. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaannya pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Oke, sudah ya, silahkan didengarkan berulang-ulang atau dibaca berulang-ulang sehingga paham isi cerita. Setelah paham isi cerita, kalian tahu pesan yang disampaikan dalam dongeng. Pesan itu sama dengan pelajaran apa. Jadi pelajaran apa itu pesan dalam dongeng. Oke, selanjutnya jawablah pertanyaan di bawah ini.
Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Pelajaran apa ya? Pelajaran apa ya? Iya, orang yang berbuat kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Bisa pelajaran apa? Jangan lupa kita selalu mengingat kebaikan orang lain ya. Kalau kita pernah diberi kebaikan orang lain, kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Tidak harus seperti semut ya. Yang semut harus membalas kebaikan merpati, tidak. Itu semut membalas kebaikan merpati itu sudah betul. Tapi kalau kita hidup di lingkungan masyarakat, kita kalau pernah ditolong oleh temannya yang A, kita juga boleh menolong temannya yang B. Bahkan sangat dianjurkan menolong semua orang tanpa pandang bulu ya. Tidak pilih-pilih, semuanya harus kita bantu, semuanya kita beri kebaikan, berbuat baik kepada siapa saja, niscaya akan mendapat balasan kebaikan lagi. Oke. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Pelajaran apa ya? Pelajaran apa? Paragraf mana ya? Ya, ini. Ya, sekarang ini di sini ya. Pelajarannya di sini apa? Si semut nyawanya menggadaikan nyawanya ya, tanpa peduli dengan nyawanya sendiri. Dia menggigit kaki pemburu. Bayangkan semut kalau menggigit biasanya kan mati juga. Si semut itu loh, dia membantu burung karena sudah berbuat baik padanya. Dia menggigit kaki sang pemburu tanpa memperdulikan keselamatan nyawanya. Betapa mulianya hati semut ya. Dari mana? Dari paragraf berapa? Iya, ini ya. Oke. Nah, sekarang ayo bercerita. Ceritakanlah kembali isi dongeng kisah semut dan merpati di depan teman sekelompokmu. Karena ini tidak ada teman, kalian nanti silahkan caranya menceritakan kembali isi dongeng ini adalah baca berulang-ulang dongengnya, kemudian tutup bukunya, kemudian tulis cerita yang kamu ingat dengan bahasamu. Kelihatan loh bahasa dari buku dengan bahasa sendiri. Bahasanya nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting urut cerita. Tanya berapa banyaknya? Ya semampu kamu ya. Saya mampunya 1 baris, ya 1 baris kalau mampunya 1 baris, tapi nilainya ya sedikit ya. Semakin banyak yang ditulis, nilainya semakin bagus. Tapi Bu Khalid hafal mana bahasa buku dan bahasa kita sendiri. Jadi ingat caranya, bukunya ditutup baru menulis ceritanya, sehingga apa yang kamu ingat itu yang kamu tulis semampunya. Jangan dibuka tutup itu enggak bagus nanti ceritanya ya. Jadi silahkan ceritakan kembali, ditulis di buku tulis. Jadi tugasnya bahasa Indonesia ini ya. Pelajaran apa yang kamu dapat dari dongeng kisah semut dan merpati? Tadi sudah saya jelaskan. Dari paragraf berapa tadi sudah saya tunjukkan. Ceritakan kembali isi dongeng, caranya buku ditutup, ceritanya ditulis di buku tulis. Kemudian jangan lupa difoto, dikirimkan ke Bu Khalid melalui Google. Atau nanti kalau tidak bisa ya kita cari solusi bersama-sama lagi. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Wassalamualaikum.